Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan mengisahkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Langsung saja saya bacakan kisahnya. Nabi Yunus alaihi salam hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi. Tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina, atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru kepada penduduk Ninawa agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, yaitu negara Irak. Nabi Yunus alaihissalam termasuk salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali di dalam kitabnya tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Yunus alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah yang ke-10, yaitu surah Yunus ayat ke-98. Yang bunyinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus, itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya pada surat yang ke-21, yaitu surat Al-Anbiya, ayat ke-87 sampai ayat ke-88, yang bunyinya, dan ingatlah kisah Junnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Yunus alaihissalam juga dapat kita temukan pada surah yang ke-37, yaitu surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, yang bunyinya, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman.
Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Terakhir, Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Yunus pada surah yang ke-68, yaitu surah Al-Qalam, ayat 48 sampai 50, yang bunyinya, "Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh." Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh oleh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Yunus alaihissalam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung sangat lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus alaihissalam dianggap sebagai orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah mengolok-ngolok Nabi Yunus alaihissalam. Dakwah Nabi Yunus alaihissalam pun tak pernah dianggap oleh kaum Ninawa. Bahkan mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang mereka. Mendapati respon kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus pun tetap bersabar. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah, hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di negeri kaum Ninawa. Hanya segelintir orang saja yang mau mendengarkan dakwah beliau. Sampai pada suatu hari, habislah sudah kesabaran Nabi Yunus alaihissalam menghadapi kaum Ninawa yang sangat keras kepala itu. Beliau pun berniat untuk meninggalkan kaumnya. Namun, sebelum beliau pergi, Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan kepada penduduk kaum Ninawa bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada mereka. Kemudian pergilah Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Cuaca saat itu sangatlah cerah. Namun ketika kapal sudah meninggalkan dermaga dan berada di tengah-tengah lautan, cuaca pun tiba-tiba saja berubah. Cuaca sangat memburuk, awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal tersebut. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Namun, Nabi Yunus tetap tenang dan mengajak nakhoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang nakhoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang kapal
untuk membuang barang-barang bawaan mereka ke laut. Harapannya, dengan beban yang berkurang itu, kapal akan bisa kembali stabil. Namun ternyata tidak demikian. Akhirnya sang nakoda harus mengambil keputusan yang sangat pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Dan agar adil, penentuan siapa penumpang kapal yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan cara undian. Sang nakoda meminta kepada seluruh penumpang kapal untuk menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Namun, seluruh penumpang kapal yang mengetahui akan kesolehan Nabi Yunus alaihissalam menolak akan hasil tersebut, sehingga undian pun diulang untuk kedua kalinya. Pada undian yang kedua, nama Nabi Yunus pun kembali keluar. Dan para penumpang pun kembali menolak kalau Nabi Yunuslah yang akan diceburkan ke laut. Akhirnya disepakati untuk melakukan undian yang ketiga kalinya. Namun, pada undian yang ketiga, nama Nabi Yunus pun kembali keluar. Akhirnya, Nabi Yunus pun menerima dengan lapang dada akan hasil undian tersebut. Beliau sangat ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah As-Saffat ayat 141 yang bunyinya, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Akhirnya Nabi Yunus pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut nama Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus alaihissalam terjun ke laut, cuaca pun kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di lautan, Nabi Yunus alaihissalam diombang-ambingkan oleh gelombang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging beliau. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam adalah ikan Nun, merujuk pada surah Al-Anbiya ayat 87. Ikan itu disebut-sebut masih hidup saat ini dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Pendapat tersebut merujuk pada surah As-Saffat ayat 144 yang bunyinya, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira kalau dirinya telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada beliau yang ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus pun menggerakkan seluruh tubuhnya dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar. Karena itu, Allah menghukum beliau dengan memenjarakannya di dalam perut ikan.
Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat As-Saffat ayat 142 yang bunyinya, "Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela." Sebutan tercela pada ayat tersebut menandakan bahwa Allah kurang berkenan pada keputusan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan kekecewaannya kepada Nabi Yunus alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang bunyinya, "Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya." Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa sebagaimana yang Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surah Al-Anbiya yang bunyinya, "Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperkenankan doa Nabi Yunus alaihissalam seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 88 yang bunyinya, "Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam pun dalam keadaan lemah dan sakit karena di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam tidak makan dan tidak minum sehingga beliau kekurangan nutrisi. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yaktinah atau sejenis labu dan meminta Nabi Yunus untuk memakannya. Hal ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 145 sampai 146 yang bunyinya, "Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu." Adapun mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali pada sore harinya. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus selama 3 hari. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan selama 7 hari 7 malam. Namun, pendapat yang paling masyhur adalah Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Seperginya Nabi Yunus alaihissalam dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar datang beberapa hari kemudian, seperti yang beliau janjikan. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar. Angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ,
gempa besar pun juga Allah timpahkan kepada mereka. Penduduk Ninawa pun sadar peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam benar-benar terjadi. Karena itulah mereka segera bertobat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus alaihissalam, namun sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan oleh kaum Ninawa ini serius dan jujur. Seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, semua luruh dalam khusyuk menyebut asma Allah. Melihat kejujuran pertaubatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima dan menghentikan azabnya. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 98 yang bunyinya, "Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan sangat sukacita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu, seperti yang disebutkan di dalam surah Yunus ayat 98. Kembalinya Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum Ninawa juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah As-Saffat ayat 147 sampai 148 yang bunyinya, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu." Demikianlah kisah dari Nabi Yunus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.